Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang input output file. Ini merupakan video materi ke-14 dari materi dasar pemrograman. Bagi Anda yang baru pertama kali menemukan channel saya ini atau video ini, silakan klik tombol subscribe yang ada di kanan bawah dan jangan lupa untuk menghidupkan notifikasinya agar Anda dapat pemberitahuan pada video-video saya yang selanjutnya. Baiklah, langsung saja kita akan masuk ke materi mengenai input dan output file. Sebuah program dapat menerima input data dari user dan menyimpannya pada suatu variabel. Ketika program telah selesai dijalankan lalu berhenti atau terminated, maka memori tempat variabel menyimpan data akan dikosongkan dan data akan hilang. Hal ini dapat kita lihat ketika kita menjalankan program, kemudian kita menyimpan data pada sebuah variabel, kemudian kita selesai menggunakan program tersebut dan kita menjalankan kembali, maka data-data yang sudah kita masukkan pada kali pertama kita menjalankan program sudah tidak ada dan kita harus memulainya dari awal kembali. Selain membaca input data dari user, tak jarang sebuah program juga membaca data dari suatu file. Bahkan untuk kebutuhan jangka panjang, program dituntut untuk dapat menyimpan data dalam jangka waktu yang lama. Solusi untuk masalah ini adalah dengan memanfaatkan sebuah file. Bagaimana deklarasi variabel untuk mengakses sebuah file? Yang pertama adalah dengan membuat perintah file dengan huruf kapital semua, kemudian diikuti dengan tanda bintang sebagai tanda bahwa itu sebagai pointer, kemudian nama variabel. Sebagai contoh adalah file bintang fp. Maka komputer akan mengalokasikan sebuah variabel bernama fp yang nantinya akan digunakan untuk mengakses file. Setelah kita mendeklarasikan variabel, selanjutnya adalah membuka sebuah file. Caranya untuk membuka sebuah file dengan perintah atau dengan fungsi fopen yang diikuti oleh dua parameter. Parameter yang pertama adalah nama file dan parameter yang kedua adalah mode pembacaan. Sebagai contoh misalnya fopen myfile.txt dengan mode A. Perintah ini menunjukkan bahwa fopen ini untuk membuka file yang akan dibuka bernama myfile.txt. Kemudian mode dalam pembacaan ini yaitu mode R yang artinya adalah read. Maka pointer yang ada di komputer dengan nama fp ini akan digunakan untuk menunjuk pada sebuah file, yaitu file bernama myfile.txt. Nah, dengan menghubungkan antara variabel fp ini dengan myfile.txt, maka kita dapat mengakses file tersebut baik untuk menambahkan data, kemudian menuliskan ke dalam file, ataupun menghapus isi file tersebut. Kemudian setelah selesai kita mengakses file ini, maka langkah terakhir adalah menutup file. Cara untuk menutup file kita menggunakan fungsi fclose yang diikuti dengan nama variabelnya. Sebagai contoh misalnya fclose fp. Fp ini adalah variabel pointer yang bertipe file. Dengan menyatakan perintah ini atau dengan memanggil fungsi fclose ini, maka pointer fp akan melepaskan atau menutup file yang bernama myfile.txt. Nah, di sini terdapat cara mengakses file yaitu dengan dua parameter. Yang pertama nama file dan mode. Mode yang saya contohkan di sini adalah mode R. Ada beberapa mode di dalam mengakses file atau di dalam pembacaan file. Yang pertama adalah mode R, yaitu mode reading. Ini digunakan untuk membaca file dengan syarat file tersebut harus sudah ada. Misalnya sebagai contoh adalah fopen myfile.txt, R,
maka file dengan nama myfile.txt itu harus sudah ada di dalam komputer. Kemudian mode yang kedua adalah W, yaitu mode menulis atau writing. Ini dapat digunakan jika file tersebut belum ada atau belum pernah dibuat. Maka untuk membuat file pertama kali kita menggunakan perintah atau mode W. Yang ketiga adalah mode A atau mode menggabung atau append. Ini adalah membuka file yang sudah ada dan menambahkan data baru. Penambahan data ini akan diletakkan pada akhir dari sebuah file. Kemudian mode yang keempat adalah R+ atau mode reading and writing dengan metode update. Kita dapat melakukan read maupun writing dengan metode update. Kemudian yang kelima adalah W+. Ini adalah mode reading dan writing apabila sudah terisi sebelumnya. Apabila file sudah terisi sebelumnya, maka program akan menghapus isi file yang lama kemudian menulis dari awal. Dan yang keenam adalah A+, yaitu mode reading and writing, tetapi dengan penulisan pada file dilakukan dengan metode append, yaitu menambahkan di bagian akhir. Baiklah, untuk lebih jelasnya mari kita lihat bagaimana membuat program dengan menggunakan file txt. Nah, untuk membuat sebuah program yang akan kita gunakan untuk mengakses file, pertama-tama kita lakukan deklarasi terlebih dahulu dengan mengetikkan nama file, huruf kapital semua, kemudian nama variabelnya yaitu dengan bintang fp misalnya. Fp ini adalah nama variabel. Selanjutnya kita akan membuka sebuah file yaitu dengan fp sama dengan fopen, ini untuk membuka. Kemudian nama filenya misalnya myfile.txt. Nah, karena myfile.txt ini belum pernah kita buat, maka kita tuliskan terlebih dahulu, atau mode yang kita gunakan untuk mengakses adalah metode W. Nah, dengan menyatakan fopen myfile.txt ini, kita akan lihat apakah sebuah file akan terbuat atau tidak. Ini adalah direktori di mana saya membuat program ya dengan nama file.cpp. Nah, kita akan lihat hasilnya. Oke, ini kurang tanda petik. Oke, kita lihat. Ya, ini program sudah kita jalankan. Kita cek. Ya, di sini sudah terdapat satu file dengan nama myfile.txt, dan kalau kita buka file ini adalah belum ada isinya karena memang kita belum menulis isi dari file tersebut. Nah, untuk menulis sebuah data ke dalam file tersebut, kita dapat menggunakan perintah misalnya fpath string. fpaths ini adalah perintah fungsi untuk meletakkan sebuah string. Kemudian kita masukkan stringnya, misalnya ini data pertama. Kemudian nama filenya. Diikuti dengan nama variabelnya. Kita akan lihat hasilnya. Oke, setelah kita jalankan. Nah, ini adalah teks yang baru saja kita buat. Yang baru saja kita masukkan ke dalam variabel fp yang mengacu pada file bernama myfile.txt ini. Nah, selanjutnya bagaimana kita akan menampilkan file ini. Fpaths ini bisa kita gunakan kebalikannya, yaitu dengan fgets. Terlebih dahulu kita buat sebuah variabel char, misalnya char s dengan isi 100.
Kemudian kita buat S ini, kita ambil data dari file fp, yaitu dengan fget_s, fget, kemudian kita ikuti dengan s, kemudian s ini adalah variabelnya, kemudian berikutnya adalah jumlah datanya, misalnya 100, kemudian fp. Nah, ini adalah fungsi untuk mengambil data dari file myfile.txt. Kemudian kita dapat menampilkannya, data yang kita ambil dari file, kemudian kita taruh di variabel s ini, kemudian kita tampilkan data dari file sama dengan s. Oke, kita buat R. Ya, ini adalah cara menampilkannya. Jadi tadi ini kita sudah tidak menulis ke dalam file lagi, tapi kita hanya membuka file kemudian membacanya. Nah, ini adalah perintah fpath untuk menambahkan satu data string ke dalam file txt, dan fget_s ini adalah untuk mengambil data string dari sebuah file. Nah, fpath_s dan fget_s ini hanya berlaku pada data-data atau dengan tipe data char, ya, char. Selain fget_s ini, kita juga bisa menambahkan misalnya hanya satu char c, misalnya kita dapat juga menambahkan perintah yang lain, misalnya fgetc. Ini kita masukkan ke dalam variabel c, kemudian diikuti dengan nama filenya, yaitu fp. Nah, kita akan lihat cout data char dari file sama dengan ini, kita tampilkan c yang baru saja kita ambil dari myfile.txt. Kita tambahkan n-line di sini. Oke, kita akan lihat hasilnya. Oke, c sama dengan getcfp. Oke, kenapa ini kosong? Ya. Jadi kenapa ini kosong? Ini karena setelah perintah yang pertama fget_s100 ini posisi pointer sudah berada di akhir file. Tetapi kalau kita misalnya ubah c-nya dulu yang akan membaca bagian depan misalnya, jadi posisi pointer ketika membaca file ada di depan sendiri, kemudian getc satu karakter, kemudian akan dilanjutkan dengan getS. Nah, kita akan lihat hasilnya. Oke, biar lebih jelas saya akan tambahkan n-line di sini. Oke. Ya. Oke, yang pertama adalah fc sama dengan fgetcfp, maka ketika pointer setelah membuka file myfile.txt dengan perintah c sama dengan fgetc ini akan mendapatkan satu karakter yang pertama, yaitu ada i. Kemudian posisi kursor berada pada karakter yang kedua. Kemudian dengan perintah fgetS ini berarti mengambil beberapa karakter yang disimpan pada variabel s, yaitu sebanyak 100 karakter mulai dari yang kedua, sehingga i-nya tidak masuk, sehingga datanya yang tampil adalah ini data pertama tanpa huruf i, karena huruf i sudah diambil ke dalam variabel c.
Nah, ini adalah penggunaan fpath S dan fget S maupun fget C. Selanjutnya, bagaimana ketika kita akan menggunakan data-data yang tidak hanya berupa teks, tapi juga dapat berupa integer misalnya, ataupun float misalnya. Kita akan lihat pada program berikutnya. Nah, ini adalah program yang digunakan untuk mengakses file dengan data yang tidak hanya berupa teks saja ketika diolah, tapi juga bertipe data float dan str, char str. Oke, kita akan bahas programnya. Yang pertama adalah deklarasi char str array dengan isi 80, kemudian tipe data float dengan nama variabelnya f, kemudian deklarasi sebuah pointer file misalnya, yaitu adalah file bintang p file. Kemudian langkah berikutnya adalah kita akan mengakses sebuah file dengan nama data.txt, yaitu p file sama dengan fopen data.txt dengan mode w+. Selanjutnya kita gunakan fprintf. Nah, fprintf ini sama dengan perintah printf pada pemrograman C yang biasa, tetapi tidak menampilkan ke layar monitor, hanya menampilkan menulis ke file. Jadi file printf. Nama filenya adalah, variabel filenya adalah p file, kemudian diikuti dengan tipe datanya. Tipe datanya yaitu %f itu adalah float dan %s itu adalah string. Kemudian diikuti dengan nilainya 3.1416, ini adalah nilai floatnya, kemudian p ini adalah nilai stringnya. Nah, setelah menulis fprint ini, maka posisi kursor dari file p file ini berada di akhir file. Maka perintah rewind p file ini adalah untuk mengubah posisi kursornya dari akhir file menjadi depan file, di bagian posisi paling depan. Kemudian perintah fscanf ini adalah perintah scanf membaca dari file, jadi fscanf. Perintahnya sama dengan scanf ketika dari user ketika menggunakan keyboard ya. Tapi karena ini dari file, maka di depannya ada f, jadi nama fungsinya adalah fscanf. Kemudian diikuti dengan nama variabel filenya, yaitu p file. Kemudian diikuti dengan tipe datanya, yaitu tipe datanya adalah float. Kemudian variabel floatnya. Kemudian diikuti dengan fscanf, ya, ini untuk membaca stringnya, diikuti dengan nama variabel filenya, kemudian diikuti dengan tipe datanya, yaitu tipe data s, string, kemudian str-nya. Nah, setelah dibaca, kemudian fclose ini adalah perintah untuk menutup file. Nah, kita akan lihat data tersebut sudah disimpan di dalam variabel str dan variabel f. Kita akan lihat hasilnya atau kita cetak hasilnya melalui layar monitor. Oke, kita jalankan programnya. Nah, data yang tersimpan di file adalah 3,14 dan PI. Nah, data 3,114 ini bertipe float dan PI ini bertipe char. Kita juga bisa lihat di dalam filenya, yaitu data.txt. Ya, di sini isinya adalah 3.141600, kemudian dipisahkan dengan spasi, kemudian data berikutnya yaitu PI. Nah, ini adalah materi tentang akses file dengan perintah atau fungsi yang lain, sebagaimana fungsi input dan output. Di sini kita gunakan fprintf dan fscanf. Baiklah, itu materi tentang input dan output file. Jika ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar. Dan silakan like and share video ini kepada teman-teman Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.